Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Hajimemashite, Hippojuro Anasu desu. 23歳です。今、ラボルティティピとインポッシブルチャンネルいます。チャンネル登録よろしくお願いします。そうですね。Nah, terima kasih buat Anas sudah menyempatkan waktu yang dari negara jauh merantau ya, bisa dibilang merantau ya, bisa dibilang merantau. Yeah. Terima kasih sekali. Ini enaknya manggil apa nih? Ya, kayaknya lebih enakan manggil nama ya. Enggak. Jadi biar lebih teman apa gimana? Enggak masuk. Kalau saya terlalu muda untuk terlalu muda gitu. Tapi kalau dari muka kayaknya terlalu tua ini ya. emang saya mukanya muka banyak tekanan Rika. Satpam ya. Satpam. Enggak betul. Kawasan. Kalau kalian tahu tadi bahasa Jepang yang dikatakan oleh Kak Anas aja ya, kita manggilnya Kak Anas. Kak Anasnya adalah perkenalan diri dan pembukaan Impossible Channel. Kalau kalian kan biasanya kita bukanya, halo guys, balik lagi di Laborti TV dan Impossible Channel. Nah, kalau hari ini adalah video spesial karena kita kedatangan Anas, alumni dari Laborti tahun berapa itu? 2015. Sekitar 5 tahun yang lalu. Dan setelah lulus pelatihan dan langsung menuju ke Jepang. Jepun. Saya mau, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, saya mau tanya-tanya dulu nih. Gimana sih bisa langsung ke Jepang tuh? Sebenarnya sih nggak langsung ya. Iya. Awalnya itu bisa dibilang ada pelampiasan dulu sebelum ke Jepang. Jadi setelah lulus itu kan target kita setelah lulus itu pengen bekerja di perusahaan-perusahaan Indonesia, di pabrik kan, apalagi kita tinggal di Karawang mau kerja di KIC, kawasan kan banyak di Indonesia. Nah, targetnya sih ke situ awalnya. Jadi sempat waktu itu sempat melamar juga, sempat melamar, kirim lamaran, tapi karena belum ada panggilan, sempat juga waktu itu kerja pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima, iya. Jualan pedagang kaki lima, berarti berapa bulan ya? Sekitar 4 bulanan jualan kaki lima. Habis itu dapat kayak sembarang kayak gitu, program magang IM Japan, Kementerian Tenaga Kerja. Itu awalnya gratis. Nah, lihat kata gratis, masa sih gratis, kan dicoba tuh langsung paling gratis kan. Ternyata ya memang benar gratis gitu. Cuman ya kalau biaya hidup pribadi kita yang nanggung. Kita mau ke Jepang nggak ke Jepang itu biaya yang memang kita tanggung sendiri kan ya. Itu sih. Jadi nggak secara langsung ke Jepang. Berarti punya banyak teman banget. Di mana? Di Jepang. Di Jepang banyak teman. Teman banyak di Jepang, apalagi teman orang asing. Karena kita orang asing, merasa ketemu sama orang asing itu serasa keluarga gitu kan. Iya, emang kalau kita bertemu orang yang berbeda di satu tempat juga yang berbeda dari kawasan kita, mungkin wah, sama nih kita berjuang nih. Kita merantau sama-sama nih. Ayolah gitu. Jadi menurut saya hebat sekali sih sampai membanggakan Laborti banget. Saya sebagai siswa sini saya bangga banget. Mungkin bisa mencontohkan adik-adiknya ya yang mempunyai semangat untuk bekerja ke luar negeri kan. Tapi ada sulitnya nggak? Kesulitannya apa tuh? Kesulitan awal pastinya saat masa-masa perjuangan tes ya. Sulit banget karena ini kan dari program pemerintah negeri. Artinya tesnya itu melebihi daripada program swasta. Kalau swasta itu tidak ada lari misalkan, kalau dari tes negeri ada lari seperti itu. Jadi pas awal-awal sulit banget. Dari bahasa, dari mulai ini. Saya mau nanya, bahasanya itu susah Pak? Gampang banget pas kita belajar. Dulu sih awal-awal belajar saya menganggap bahasa Jepang itu mudah ya. Karena cuma ngapalin huruf, cuma ngapalin kosakata gitu kan. Ternyata setelah sampai Jepang lebih daripada itu gitu kan. Ada bahasa daerah, ada hyogeng, pelapalan gitu kan. Ada istilahnya, ada bahasa-bahasa gaul gitu. Jadi ketika sampai Jepang ngomong sama orang Jepang, kok serasa beda gitu. Ada perasaan kayak gitu. Pak, nih selanjutnya nih, pas nyampe mendarat menginjakan kaki ke Jepang tuh gimana? Rasanya bangga sih ya, karena seperti tinggal merasakan hasil dari perjuangan waktu itu. Perjuangan negara maju. Enggak, perjuangan kita untuk bisa ke Jepang itu. Jadi
dulu lari-lari capek-capek, setelah sampai Jepang bebas ternyata. Jadi nggak ada aturan dari itu. Buat Anas sendiri, kalau misalkan merasakan di sana sendirian, berangkat sendirian ya? Berangkat enggak sendirian. Berangkat itu dulu 230 orang. Banyak ya. Satu angkatan. Kalau di sana rasanya gimana sih? Jepang, bedanya apa antara Jepang dan Indonesia? Dari beda apa? Ya, jelas berbeda ya. Semuanya. Jepang dan Indonesia itu jelas berbeda. Dari mulai cuaca, suhu kan ya, jelas berbeda. Terus dari mulai kebiasaan, pokoknya ketika baru pertama sampai ke Jepang itu kita pasti merasakan yang namanya culture shock. Meskipun di Indonesia kita sudah direngsu, sudah dilatih. Di Jepang udah kayak gini loh, meskipun udah dilatih, tapi ketika sampai Jepang masih kaku, masih culture shock, adaptasi. Ternyata sangat susah sekali ya ternyata. Tapi ada itu nggak arahan kalau misalnya ada yang mau ke Jepang dari Anas? Arahan gimana maksudnya? Arahan ya, agar sukses biar langsung lancar. Ya bisa juga. Arahannya sih kalau kita memang benar-benar punya niat buat ke Jepang pasti dipermudah. Ya. Jadi intinya ketika kita berniat untuk menuju suatu tujuan pasti dipermudah terus. Dipermudah oleh diri sendiri, dipermudah oleh keadaan, dipermudah oleh perasaan yang terpenting itu. Saya sekarang ini saya ngebayangin ya, negaranya maju, terutama banyak cewek cantik. Ya, bener ya, ceweknya cantik banget. Apalagi di sana tuh terkenalnya smart people. Anak usia dini aja udah dia bisa menghasilkan suatu penghargaan ya di sana. Jadi saya merasakan wah gila. Ya apa? Saya tuh ngerasain kalau saya gimana sih kalau ke sana gitu. Main aja bukan bekerja. Kalau main beda pasti beda. Karena kalau main nggak ada beban. Kalau main kita nggak ada beban, kita ngebuang uang kan. Wah keren nih beli gitu kan. Tapi kalau di saat kita bekerja di sana kita juga harus beradaptasi dengan lingkungan yang biasanya di sini kan kita datang jam segini itu segini, tahu kondisi seperti di sini, tiba-tiba kita ke negara lain, negara orang, kita merasakan peraturan baru ya kan, peraturan baru, bahasa baru, dan lingkup orang yang baru. Kalau di sini kan beda, kalau misalnya di sini tuh kelihatannya oh ya udah kita parkir motor sembarangan nih di sini di pinggir jalan nggak masalah. Tapi kalau di sana kalau parkir motor aja sembarangan pasti ada denda. Apalagi Jepang itu terkenalnya peraturannya ketat banget kan. Buang sampah aja dendanya berapa tuh? Soalnya aku pernah denger tuh. Kalau untuk biaya dendanya saya nggak tahu ya, tapi yang pasti buang sampah itu dilarang. Nah, meskipun nggak ada denda, yang nggak boleh ya buang sampah. Iya. Yang nggak boleh tuh buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan gitu ya namanya. Kalau buang sampah ya haruslah. Karena di Jepang itu ada jadwal buang sampah. Misalkan Senin dan Kamis itu buang sampah yang dapat didaur ulang. Nanti hari Rabunya buang sampah bersih. Jadi ada jadwal tersendiri. Jadi sampah juga dijadwalin. Jadi kalau hari Rabu kita bawa sampah dapur, sampah yang dapat didaur ulang, orang sampah itu nggak bakal ngambil. Ini apa-apaan ini, bukan jadwal saya gitu kan. Jadi di sana sampah ada bagian-bagiannya, ada sampah yang dapat didaur ulang, ada sampah besi, kaleng gitu. Kalau ini saya baru tahu. Saya pelajari Jepang tuh peraturannya gimana. Saya baru tahu kalau sampah ternyata ada jadwalnya. Saya baru tahu nih. Terima kasih ya buat ini pengetahuan bagi saya. Berarti di sana juga ada daur ulang untuk besi, ada ulang untuk ini juga ya. Terus diapain itu perkiraan? Yang pasti tidak dibuang semata-mata dibuang ya. Yang pasti didaur ulang untuk dijadikan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kayak kalau di Indonesia juga ada kan plastik botol itu kan yang didaur ulang. Mungkin di Jepang juga semua sampah itu didaur ulang ya. Kurang tahu sampai sejauh itu. Daripadanya terbuang sia-sia gitu ya. Yang pasti semuanya itu dipisah. Sampah daun juga dipisah. Jadi sampah daun jangan dicampur sama sampah plastik. Oh iya. Bentar. Repot ya. Repot bener. Iya agak repot kalau kita di rumah gitu kan misah-misahin gitu. Saya ada ini nih. Ini jauh banget dalam topik ini, jauh banget. Ini saya pengen nanya doang.
Saya itu dulu waktu kecil itu melihat ada pertandingan di Jepang. Siaran TV yang menayangkan adalah MNC TV. Yang ada lomba ngias kaca. Oh iya. Makanan. Itu masih ada nggak? Oh yang sejenis benteng Takeshi itu kan? Iya. Ya sejenis kayak gitu ada benteng Takeshi. Orang-orangnya masih ada. Masih ada. Orang-orang masih ada. Anda juga sering lihat acara televisi Jepang. Orang-orangnya itu masih ada. Oh ini perasaan yang dulu jadi apa sih yang di benteng Takeshi itu? Yang orang-orang. Iya. Oh ini ternyata Nasuke apa ya namanya? Kurang lupa lagi. Siapa ya? Ini yang botak itu bukan? Yang botak terus yang segini itu kan ya botaknya. Oh kalau di sini mah jadi Algojo. Nah bisa dijual. Orang-orangnya masih ada, masih sering masuk televisi. Ya, tapi acaranya itu udah enggak. Udah di upgrade mungkin ya acaranya. Ya mungkin. Tapi di sana tontonannya seru Mas ya? Beda nggak sih? Di Jepang tontonan seru ya. Di Jepang itu lebih banyak tontonan komedi. Komedi dan berita. Kalau menurut anak, jadi sinetron itu hampir gak ada ya. Ada juga sinetron yang diekspor dari yang apa namanya yang diambil dari luar negeri kayak Korea gitu kan, kayak Amerika gitu. Indonesia ada nggak? Sinetron Indonesia nggak ada. Nggak ada. Apa yang mau diekspor? Tangisan suara istri. Azab perlu. Itu ada satu cerita di Jepang itu pernah viral yang namanya sinetron Azab. Nah, yang pocong masuk ke gelindingan itu. Nah, itu masuk berita. Ya. Ini berita atau komedi? Hmm. Apa ya? Kayak berita mungkin ya. Tapi viral gitu. Berita komedi kayak gitu, pernah masuk. Ya. Wah hebat Indonesia masuk tapi kayak gitu. Makanya masuknya itu loh. Masuknya berita itu kenapa harus yang seperti itu? Tapi kebanyakannya itu orang Indonesia juga ada yang membanggakan ya. Banyak juga selain film Azab yang diberitakan di Jepang, ada juga orang-orang Indonesia yang berhasil meraih penghargaan di sana. Dan kalian kalau mau tahu, Ana sendiri juga pernah mendapatkan penghargaan, yaitu apa tuh? Katanya di antaranya ini apa? Lomba pidato. Lomba pidato. Itu se provinsi ya. Lomba pidato seprovinsi Kanagawa yang diikuti oleh orang asing. Jadi lomba pidato dari orang asing semua. Oh, berarti khusus orang asing. Jadi ada orang Amerika, orang Vietnam, orang Mongolia. Pokoknya orang asing yang ada di Jepang. Itu juara 1. Enggak, 3. Hebat. Luar biasa. Saya sangat bangga. Ada berapa negara itu saat itu? 15 negara ada. Vietnam, Filipina, Mongolia. Itu enggak mungkin dong cuma 10 peserta. Oh, enggak. Peserta 30-an lebih. 30 orang lebih. Dan Kak Anas bisa mendapatkan juara 3 besar ya. 3 besar. Saya aja kalau dapat 10 peringkat 10 di sekolah aja udah bangga tuh. Apalagi kita ke negara orang, kita mengikuti lomba dapat apresiasi, yaitu penghargaan juara 3 pidato provinsi. Provinsinya Kanagawa. Hebat sekali. Oke Kak, kita langsung lanjut aja ke dalam pertanyaannya. Flashback dulu nih Kak, dari zaman-zaman sekolah nih. Zaman sekolah nih. Sekolah ya. Wah, ini udah 5 tahun yang lalu ya. Enggak masalah. Mungkin kalau ada yang masih inget tuh, kalau masih inget langsung ceritain aja. Kalau enggak ada yang inget, saya bantu untuk mengingat. biar nyambung kan. Biar kita harus ada yang diceritakan kan. Nih, saya ada lembaran khususnya untuk pertanyaannya. Question. Wah. Bener. Question. Salah ternyata. Questionnya ada pertanyaan pertamanya, pengalaman dalam berorganisasi itu Mas? Di selama sekolah? Iya. Enggak. Selama sekolah dulu Anas sendiri, Anas merasa orang yang paling aktif dalam organisasi ya dulu waktu sekolah. Contohnya Anas ikut organisasi pramuka di DKR, terus pramuka di di sekolah juga aktif kan. Terus ikut malah kegiatan-kegiatan yang enggak ada di sekolah Anas ikut di luar, tapi membawa nama Pelaborti. Seperti di MAN itu ada namanya silat Haji Manela. Nah, dulu itu Anas sempat ikutan di MAN.
Dimana ikutan membawa nama Laborti, ikutan latihan aja gitu kan, meskipun nggak sempet tanding gitu kan, ikutan terus aktif di silat, terus aktif di kegiatan keagamaan Rohis, terus di apa sih yang sekolah bineka itu, bineka kan ya yang di sana, Yang di mana? TK. enggak lupa lagi, yang punya kegiatan Rohis di sana ikut. Jadi banyaknya kegiatan di luar yang dulunya itu belum ada kegiatan di sini. Seperti apa sih sekarang kan silat udah ada ya di sini ya. Ada. Silat ada. Tajimalela. Gimana? Nah, pas Anas lihat itu kan pernah lihat di Facebook, wah sekarang Laborti ada Tajimalela ya, kenapa nggak dari dulu? Enggak, saya dulu. Kenapa saya harus pergi ke sana? Kenapa gitu kan? harus pergi ke sekolah lain buat ikutan silat itu kan? Tapi alhamdulillah semakin lama semakin maju ya. Semakin maju Laborti. Kalau OSIS ikut nggak ya? OSIS ikut ya, tapi nggak megang jabatan deh. Kayaknya Tapi aktif kan? Aktif. Saya bentar. Tahu nggak saya berjabatan apa di organisasi OSIS? Apa sih, ada keamanan nggak? Ada Keamanan ya? ada. Emang saya ngamanin konsumsi tiap ada acara. Kalau konsumsi saya langsung maju utama karena urusannya dengan perut kan. Logika tanpa makanan tuh beda. Udah ambiar tuh kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak makan otak juga nggak bisa mikir kan. Bagian keamanan Mungkin ya. mungkin, tapi alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua OSIS. Oke, mantap. Dan tradisinya SMK Laborti ini yang menjadi ketua OSIS pasti kan. Kalau SMK PKL ya, PKL apa sih singkatannya juga? Praktek kerja lapangannya itu saya sebut PT boleh nggak ya? Ya, kalau nanti di itu aja PTGS. Itu pasti yang setiap masuk PTGS itu mungkin tradisi 3 tahun kemarin atau emang udah dari dulu, tapi menurut saya enggak sih, baru beberapa tahun kemarin tradisinya itu siapa yang masuk PTGS pasti akan menjadi ketua OSIS menurut saya. Tapi nggak tahu yang senior saya termasuk itu PKL-nya yang ketua OSIS terdahulu PKL-nya di mana? Ketua OSIS terdahulu, PK-nya di mana? Kurang tahu. Ya kurang. Enggak ngaruh juga lupa. Ya alhamdulillah saya juga itu sih ya, sangat bangga sekali dipercaya oleh siswa-siswi. Dipercaya dan diberi tanggung jawab besar ya. Tanggung jawabnya sangat besar. Apapun resikonya saya langsung tancap gas lah kalau bahasa itu. Tapi buat Kak Ana sendiri dalam organisasi OSIS itu ada kesan nggak yang sampai sekarang masih diingat? Organisasi OSIS itu yang masih diingat banyak sih ya. Yang diantaranya kalau kayaknya sekolah itu kalau tanpa organisasi OSIS kayaknya nggak, segala kegiatan tidak akan berjalan ya kan. Jadi kesannya itu mungkin termasuk juga murid-murid nakal nggak ada musuhnya mungkin. Dulu murid nakal banyak ya. Waktu jadi OSIS banyak. Kan setara tuh kalau misalnya murid nakal pasti berurusan dengan OSIS. Ya itu kalau misalnya nggak ada murid yang nakal, kalau nggak ada OSIS mungkin dia jenuh. Ngapain aku sekolah ya? Nggak ada yang aku tantangin, nggak ada aku yang pancing. Nggak ada yang ngurusin. Ya udah jadi baik deh. Nah, kalau itu bisa ya pas ya seharusnya ada OSIS sih. Ada OSIS. Tapi yang saya harapkan ada OSIS, nggak ada OSIS semua murid harusnya menuruti peraturannya. Selanjutnya, oh ya, saya mau nanya dulu, di sekolah, di organisasi pernah dapat penghargaan nggak? Di sekolah? Ya, pasti banyak nih. Jepang aja dapat penghargaan, apalagi di sekolah. Dulu Your Speak Pandai. Dulu sempat ikut lomba, bukan lomba bahasa Inggris ya. Event lomba bahasa Inggris, cuman bukan lomba bahasa Inggris. Ikutnya lomba menggambar, tapi event bahasa Inggris ya. Waktu itu sama Ibu apa sih? Bu Nur Fitri ya, Miss Fitri. Ikut lomba Your Speak Pandai di Bandung gitu. Bentar, Ibu Miss Fitri siapa? Miss Fitri itu guru bahasa Inggris kita. Saya sebelum Miss Mita ada.
Jadi sekarang memang Miss Fitri udah nggak ada nih karena setelah nikah dia pindah ke Solo. Jadi terus sempat ikut Yours Pandai sama Bu Nur Fitri. Miss ya kalau Miss tuh paling semangat banget kalau suruh ikut lomba. sempat ke Bandung. Terus apalagi ya event-event yang pernah diikuti. Kalau penghargaan kurang tahu ya. Ada gak ya? Itu terlalu emang jangka waktunya udah jauh banget ya. Kita meninggalkan Kak Anes meninggalkan sekolah ya. Kayak misalnya 5 tahun dari 5 tahun setelah lulus Kak Anes bekerja sebagai pedagang kaki lima ya. Pedagang kaki lima, setelah itu dapat apa namanya? Formulir dari seseorang mungkin atau dari seseorang dan ternyata itu adalah pekerjaan itu ya, dari pemerintah ya. Pelatihan dari program magang dari pemerintah kerjasama dengan Jepang dan Anes dengan tulisan gratis itu menimbulkan motivasi tertinggi dan mengikutilah sampai akhirnya lulus tes sampai berangkat ke Jepang. Itu sangat ya, kalau tadi Kak Anes cerita ya aku ngebayangin aja dari kita ngehayal pengen kerja di PT-PT daerah lokal, tapi ternyata malah kita ke Jepang, ke negara orang lain yang dipercaya oleh negara. Sangat apresiasi sekali ya Kak, karena belum tentu semua orang bisa berangkat ke Jepang kan. Belum tentu karena waktu itu contohnya belum tentu itu waktu pertama kali seleksi di Cirebon ada 270 orang yang seleksi, yang lulus itu 73 orang, yang lulus sampai 73 orang termasuk AA. Cuma 7 dari 200 lebih. 270 jadi tinggal 73 orang. 200 orang tersingkirkan, 70 orang tersisa. Iya, itu selama satu tes doang. Sekali tes doang menyisakan 70 peserta, apalagi tes selanjutnya. Itu tes awalan segitu nyisanya. Terus masuk ke pelatihan pertama 2 bulan, pelatihan kedua 2 bulan lagi 4 bulan, sampai berangkat itu 68. Oh ya, jadi ada yang gugur lagi itu. Sampai 68 sampai berangkat. Pelatihan bahasanya gitu. Pelatihan bahasa itu setelah tes yang awal itu beres. Jadi setelah tes kayak kesemaptaan, fisik, kayak pemberkasan kayak gitulah ya. Dari situ banyak yang gugur, akhirnya nyisa 73 orang. Nah, yang 73 orang itu masuk ke pelatihan awal. Pelatihan awal di daerah 2 bulan, nanti gugur lagi. Tapi tidak signifikan seperti yang pertama. Kalau yang pertama kan 200 kan. Itu ya aku ngerasain wah gila sih. Kita udah datang tiba-tiba gagal, rasanya sedih banget ya. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Masa-masa yang kalau kan kita tadi ngebahasnya organisasi ya. Setelah lulus, hal apa yang paling dirindukan di sekolah? Setelah lulus, azan di masjid ya. Azan di masjid. Subhanallah. Saya kan waktu itu selalu sering azan di atas itu. Sekarang atas masih. Sering azan di situ. Jadi rindu banget ya Pak. Soalnya bisa azan itu perasaan di situ. Bisa azan di SMK? Bukan jadi bisa azan serasa luas gitu kan. Gila sih. Sempat lama ajar nama hampir tiap juhur aja. Orang-orang biasanya paling dirindukan di masa-masa SMK tuh sama teman-teman ya kan, ngejailin teman ya, atau juga masa momen-momen yang lain. Tapi subhanallah ya yang dirindukan adalah azan di musola. Itu hebat banget. Saya kayak beneran gila sih. Jawabannya nggak terduga ya. Saya kira tadi wah kangen banget nih sama ngumpul sama teman. Juga sih. Ya, kan sering kalau ngumpul pasti ada istilah reuni. Iya. Setelah 1 tahun ada reuni kan kayak gitu. Tapi kalau azan kayaknya nggak ada reuninya ya. Emang nggak ada. Pindah masjid. Oke Kak, tadi kan udah ngebahas tentang flashback di sekolah juga nih. Selain momen yang dirindukan tuh ada nggak sih kayak guru atau orang yang dirindukan nih dari masa sekolah, atau mungkin seseorang gitu? Guru ya? Ya boleh guru atau mungkin
Nggak boleh sekarang udah, kalau mantan nggak boleh ya. Boleh. Nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa. Jangan, masalah nanti penyakit. Astagfirullah, iya nggak boleh. Kalau guru semuanya saya rindukan ya. Kalau ada ya pasti cium tangan gitu kan. Semuanya pasti dirindukan karena guru itu sangat berjasa sih. Betul. Sampai ada motivatornya nggak? Motivator Guru yang sering motivator itu kalau guru teknik Parona ya. Parona itu selalu motivasi sampai pas waktu mau bilang ke Jepang itu sama Parona dikasih tahu harus gini, harus semangat itu kan sampai pas mau berangkat. Padahal Parona kelihatannya orangnya diem ya. Diem gitu ya. Pokoknya dimotivasinya dari segi ayo ke Jepang nanti kamu dapat ini, nanti kamu dapat sertifikat ini, nanti kerja di Indonesia mudah gitu kan. Sering dimotivasi kayak gitu. Jadi ketika mau tumbang, mau habis semangat pas latihan teh, ayo semangat. Parona yang sering gencar-gencarnya memberi semangat. Kira yang mau disampaikan sama Pak Rona? Apa ya? Pokoknya saya aja yang nyampein boleh. Soalnya saya nggak kenal. boleh. Mewakili perasaan. Kan saya nggak tahu perasaan. Jadi Pak Rona nanti kan nonton, ada yang mau disampaikan? Pokoknya kepada Bapak Rona Rona Fahriansyah ya namanya. Saya juga kurang tahu nama lengkapnya Pak Rona. Ya buat Pak Rona, Anas berterima kasih banyak, sebanyak-banyaknya berterima kasih atas semua motivasi dan ucapan semangat yang dulu pernah digempor-gemporkan ke Anas untuk bisa sampai ke Jepang, dan sekarang udah pulang lagi Pak. Nanti main ya. Nanti kalau saya udah pernah kontak Pak Rona, Pak main ke rumah Anas sudah pulang, tapi belum pernah ada balasan. Nggak tahu kontak yang mana yang ada. Mungkin kontaknya kan ya, lama. kalau Pak Anas Pak Rona beliau menonton, Pak murid yang Bapak banggakan sudah pulang ke Indonesia dan ingin bertemu dengan Pak Rona untuk ngobrol, mungkin ditraktir makan mungkin, tapi bukan makan yang kecek-kecek ya. Yang ramen ya, restoran mahal. Ramen instan. Indomie ya. boleh. Oke. Banyak sih selain Parona juga yang motivasi banyak. Nah, lanjut nih. Di antaranya Pak Nanang juga sering motivasi. Pak Nanang. Iya, Pak Nanang tuh memang yang gempur-gempurkan. Pak Nanang juga. Yang selalu mengasih semangat di dalam pas susah. Yang selalu ngechat lah. Ya. Yang selalu ngechat adalah yang selalu ada. Juga kuat ya pada saat itu ya. Pak Rona. Nah, nih mau lanjut nih. Ngomongin ke Jepang dari proses awal sampai akhir nih. Gimana sih perjalanan karirnya dari kerjaan di sana sampai kehidupan di sana tuh gimana sih? Jadi perjalanan karir itu sebenarnya sih continue ya, kehidupannya berkelanjutan gitu-gitu aja gitu. Kalau orang yang nyampe ke Jepang nggak mau banyak kegiatan, pastinya udah pulang kerja udah gitu kan. Tapi karena Anas orangnya seneng jalan-jalan, seneng banyak kegiatan, akhirnya banyak juga kegiatan. Nah, nih tadi kan kita udah ngobrol nih masalah dari proses AA mau berangkat sampai di Jepang. Nah, setelah itu perjalanan karir kakak di Jepang tuh gimana tuh? Banyak sih ya perjalanan karir. Kalau perjalanan karir berbentuk sertifikasi atau penghargaan nggak terlalu banyak, tapi perjalanan karir pernah ke sini gitu kan, pernah masuk gitu, banyak sih. Pertama ke Jepang itu Anas yang pertama dicari ada sekolah bahasa Jepang. Jadi kan di sana itu berarti karena selain bekerja di sana sekolah di sana. Sekolah bahasa Jepang. Jadi buat ngejar yang level-levelan itu, level bahasa Jepang itu kan. N5, N4, N3. Saya juga tahu nggak tahu sebenarnya, cuman tahu tadi doang. Satu lagi. Lanjutin. Jadi setelah sampai ke Jepang itu nyari sekolah dulu. Istilahnya biar kita memperdalam bahasa Jepang kan. Karena kalau nggak memperdalam bahasa Jepang, ngomong segitu-gitu aja sulit ya. Ketika sakit, ketika mau ngapa-ngapain kan sulit kalau kurang bahasa. Jadi yang dicari itu. Nah, setelah masuk sekolah otomatis karirnya melejit lah ya, karena kita tahu berita dari sini ada lomba ini nih gitu. Dari sini ada ini nih. Jadi banyak event. Akhirnya setelah masuk sekolah karirnya banyak. Ada diantaranya yang tadi Ana sebutin ikutan lomba pidato, asalnya dari sekolah itu. Dari sekolah itu tiap minggu belajar ke sekolah itu, jadi ayo ikut gitu. Ya udah ikut itu kan. Terus ikut acara matsuri, perayaan festival, banyak beberapa kali. Ikutnya itu bukan sekedar hanya ikut meramaikan, tapi ikut pakai
seragamnya ikut menjadi tampil di acara itu gitu kan. Bagian dari Jadi acara ikut itu ya. acara. Gila sih. banyak Pasti. Itu pasti banyak pengalaman. jadi pengalaman yang Wah, nggak kalau akan kata orang terlupa. Jepang mah omoidasu, Apa jadi itu artinya? pengalaman yang keluar dari hati gitu kan. Dalam ya. Berarti hati yang membawa kita untuk ke sana gitu. Mungkin bisa jadi. Kalau hati kita nggak berkata untuk yuk ke sana yuk gitu. Ya kita nggak bakal nyampe ke sana. Tapi kalau ya bisa dibilang aja hati yang mengarahkan gitu ya. Benar. Ini jalan Gusti Allah juga ya. Pasti ya. Jalan rencana Tuhan mungkin ya. Yang kita nggak tahu. Mungkin iya benar rencana Allah. Jadi Rencana Allah. mungkin waktu itu kan sempat melamar gitu kan, melamar ke PT-PT, mungkin karena nggak diterima, oh kamu jangan di sini, Nah, kamu ke Jepang aja gitu kan. lebih Mungkin. cocok ke Jepang daripada di sini ya. Kalau di pekerjaan Indonesia mungkin nggak berkarir ya, nggak tahu gitu. Dan nggak punya pengalaman yang banyak mungkin di balik itu juga Kak Anas ke Jepang mungkin juga bakalan untuk memotivasi adik-adik kelas mungkin juga Mudah-mudahan bisa jadi memotivasi adik kelas, memberikan pelajaran bahasa Jepang mungkin untuk adik-adik kelasnya ini. Dan alhamdulillah Kak Anas katanya tadi mengajar di sebuah yayasan ya, di Yayasan Al-Fatimah Warung Bambu ya. Itu belajar bahasa Jepang. Jepang. Ya. Oh ya, ini boleh promosi nggak? Boleh semua orang datang kan? Boleh. Sok nggak ada saja yang Jadi Anas itu punya program setelah pulang dari Jepang itu ada belajar bahasa Jepang di Yayasan Yatim Piatu Al-Fatimah Warung Bambu. Jadi setiap malam Sabtu, dan mungkin nanti kalau banyak orang yang minat, kapasitasnya ditambah. Jadi bukan hanya malam Sabtu mungkin. Oh iya. Jadi sekarang setiap minggu setiap malam Sabtu belajar bahasa Jepang. Ini alamatnya di bawah ya. Siap, di bawah alamatnya dan datang setiap malam Sabtu pukul setelah maghrib ya. Setelah maghrib. Nanti kita juga sholat isya bersama. Dulu di Jepangnya di mana? Di Jepang di Kanagawa. Kanagawa itu jauh nggak dari Tokyo? Kanagawa itu tetangganya Tokyo. Jadi kalau Tokyo ada di sebelah sini, Kanagawa di bawahnya. Jadi cuma beda provinsi dah. Alah teh kos Karawang jeung Garut gitu Karawang Garut kejauhan. Karawang Purwakarta mungkin Karawang ya. Purwakarta. Gila sih maksudnya deket. Jadi kapanpun punya waktu main jadi nggak ya. Bisa tiap minggu sih ke Tokyo. Tapi kereta cepat di sana ya. Kereta cepat. Ya, ini nih aku mau tanyain deh. Maksudnya kalau di sini kan normal banget ya pakai motor tuh. Tapi kalau di sana ada nggak motor? Motor ada. Moge terus beat itu ada nggak? Ada sih ada, cuman kayaknya jarang ya. Hanya 10% mungkin motor, lebih banyak sepeda. Sepeda 60% ya sepeda. Mobil? Dengar pajaknya mobil mahal 40%. Misalkan kalau dikalkulasiin jadi 100%, mobil 40%, yang banyaknya itu kendaraan umum ya, termasuk sepeda. Sepeda jadi banyak. Tadi Teh Anggi nanya pajak ya, ada pajak nggak? Buat nih, kan ini lagi gempar nih. Sepeda katanya mau dikasih pajak. Di Jepang ada nggak pajak? Enggak kayaknya. Enggak ada pajak sepeda. Tuh. Masa kita luar biasa di Jepang itu ya sepeda. Jadi maksudnya luar biasa itu hampir semua orang punya memakai sepeda. Karena akses dari rumah ke stasiun pakai sepeda, ke halte bis pakai sepeda, kemana-mana pakai sepeda. Jadi orang-orang nggak pakai motor, pakai sepeda. Jadi di sana tuh kemungkinan macetnya tuh sedikit. Jarang macet. Ya belum pernah macet. Ya kemarin aku juga pernah lihat video juga teh, maksudnya ada yang jalan-jalan ke Tokyo, jalan yang di norak banget sih kalau ngomong sih di perempatan mungkin si Buya. Jalan-jalan di Buya yang sering pakai. Itu kan jarang banget tuh mobil yang lewat itu. Ya ada, tapi maksudnya masih ikut lampu merah sih mereka. Maksudnya banyak banget loh yang menyeberangi. Sekali jalan nyebrang itu kan bisa sampai puluhan orang. Terus juga waktunya kan lama juga ya mungkin ya. Dan hanya 40% juga kan tadi Kak Anas bilang 40% untuk pengendara mobil, dan itu juga nggak semua milik pribadi ya. Iya. Nggak semua milik pribadi. Mungkin kamu Anas karena perpajakan kendaraannya mahal ya. Harga mobil itu lebih murah daripada pajak per tahun. Kalau harga mobil itu ada yang 7 juta, ada yang 10 juta kan, 20 juta. Tapi mobil-mobil biasa gitu. Tapi pajak per tahunnya mungkin yang mahal ya. Jadi orang Jepang
nggak pernah gunain mobil. Jadi mending pakai Pakai kendaraan umum. Banyak yang gunain. Dan itu juga alasan Jepang adalah kota paling bebas dari polusi. Bisa dibilang seperti itu? Mungkin Ya. Soalnya tadi saya dengar kan 60% full naik sepeda. bisa jadi itu salah satu faktornya. Dan 40% itu juga nggak kendaraan pribadi kan? Nggak Kendaraan jadi dari umum mobil, dari pemerintah. dari pemerintah, mobil Jadi, bus. Dan mungkin pun pemerintah juga sudah ada rencana mungkin. Jepang itu apa ya, luar biasa ya. Maksudnya kenapa Anas sampai bilang luar biasa Jepang, karena apapun itu kita mungkin karena tinggal merasakan negara maju gitu. Ya, tinggal merasakan. Jadi wah luar biasa tertibnya, jujurnya gitu kan. Jepang itu benar-benar jujur, benar-benar tertib gitu kan. Ngerasain makanannya nih, ya Allah saya nanya lupa. Biasanya kalau di sini makannya jengkol pete. rada kaku nggak di sana? Maksudnya agak susah nggak menyesuaikan Kan makanan? sushi Enggak sih. ikan itu enggak. Kalau Anas kebanyakan bikin sendiri. Nah, karena kan kalau washoku atau makan di luar itu mahal. Pertama mahal, yang kedua pilih-pilih yang halal kan sulit. Jadi jadi lebih baik bikin sendiri, beli daging, beli bumbu-bumbu, masak di rumah. Dan lebih irit juga kalau bikin sendiri. Jadi kebanyakan gitu. Indomie teh. Kita tanya Indomie ada nggak di Jepang? Ada. Harganya berapa tuh? Di Indomie sini 3.400 3.000. 2.000. Indomie satunya itu 130 yen ya, ada yang jual. Jadi sekitar 15 ribuan satu Indomie. Karena kan ada biaya ekspor juga. Satu kardusnya itu 3.500 yen. Nanti sekitar 400 ribuan satu kardusnya. Mahasiswa yang masih ngekos jangan nggak apa-apa sih makan mie doang ya. Sesuai sih dengan pendapatan. Sesuai. Coba nih, aku mau tanya nih, selama di Jepang pernah nggak sih ngalamin hal konyol yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain? Yang yang karena nggak ketidaktahuan itu. Ya apa aja kayak hal yang konyol yang bikin malu gitu? Apa ya? Kenalan sama cewek. Kenalan sama cewek banyak. Itu bukan hal konyol ya. Hal biasa. Hal memalukan yang pernah dialami di Jepang. Apa ya? Contohnya hampir bisa menyesuaikan sih ya. Tapi ada sih, tapi lupa lagi. Yang hal-hal konyol yang seperti kesalahan cara menggunakan ini, kesalahan cara menggunakan ini kan karena keterbedaan kan. Kayaknya ada tapi. Nah, kan ada nih mahasiswa di Jepang tuh yang asal Indonesia yang juga YouTuber si Jerome. Pernah ketemu nggak? Pernah ketemu di KBRI. Pernah saling tegur sapa? Saya nyapa tapi dia nggak negur saya. Jer, parah. Saya pernah nanya, gitulah gitu kan, nyapa dia, tapi dianya biasa-biasa aja gitu. Jer gimana sih? Kok dicuekin? Wah Bang Jer nih parah nih. Tapi kalau aku boleh tanya, si Jer itu siapa sih? Jerome Pauline itu dia mahasiswa yang ke Jepang dan dia beasiswa. Terkenalnya itu di YouTube karena dia YouTube edukasi. Edukasi YouTube-nya bagus. Dia juga penulis edukasi juga sih. Penulis juga. Ini Jerome Sijabat ya bukunya. Tapi Bang Jer nanti kalau ketemu lagi tolong diajak foto. Salah satu fans Jerome juga. Karena kontennya Bang Jer tuh mantap jiwa. Mengedukasi sih, luar biasa. Yang terakhir nih. Saya diem karena saya tidak tahu ya. Masa kamu nggak tahu sih? Tahu. Masa? Sumpah saya nggak tahu. Beneran. Padahal dia tuh happening banget tahu di kalangan anak muda tuh Jerome. Jerome. Ya mungkin kata Kak Ana sendiri saya juga udah tua, mungkin ya kelihatan tua jadi saya kayak itu. Saya nggak ngomong 2 kali ya. Tapi ternyata itu tertanam dalam diri dia gitu. Ya. Dan yang terakhir nih, apa nih yang mau disampaikan buat adik-adik nih yang mungkin punya keinginan sama untuk pergi ke luar negeri, entah ke Jepang atau kemanapun, apa yang mau disampaikan? Untuk sekarang sih untuk bekerja atau magang atau belajar di luar negeri itu mudah ya, karena banyak jalurnya sekarang. Contohnya dari Jepang aja dulu cuma ada Kensusei yang Jepang, kalau sekarang
udah ada visanya banyak lah, dari swasta juga banyak, jadi tinggal kitanya yang berniat maunya kemana. Dan ada juga yang ini magangnya ke Jerman, ada juga yang magang ke Jerman, ada juga dulu sempat tertarik program magang Jerman, jadi Ausbildung atau Au Pair gitu kan. Dulu sempat tertarik magang Jerman, akhirnya malah ke Jepang gitu. Sama-sama aja sih. Jadi tapi lebih tingkatan Jerman dong, soalnya Jerman Eropa mungkin ya. Jadi untuk anak-anak, untuk teman-teman yang masih belajar, yang mau punya tujuan, punya niatan buat mencari pengalaman, buat mencari ilmu di negeri orang, jangan putus semangat lah ya. Jangan putus semangat saat berlatihnya, saat belajarnya, jangan mudah jatuh. Proses ya. Karena lidah kita itu menyesuaikan bahasa orang lain memang sulit. Jadi kadang otak tuh merasa wah, udah pusing, gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau kita udah berniat dengan perkataan kita mau ke Jepang, kita mau ke mana lah itu, punya satu tujuan, jadi tinggal pelaksanaan kata-kata lah, tinggal melanjutkan apa yang kita inginkan itu. Kalau udah terjun ya kapalang basuh, lanjutkan. Jangan sampai ngedengerin omongan orang lain, itu yang sangat mudah menjatuhkan itu. Harus totalitas ya intinya. Jadi gitu sih, intinya kalau kita memang benar-benar punya tujuan, punya niatan yang bagus untuk diri kita gitu, otomatis pasti ada jalan terbaik. Apalagi sekarang kan kita dari SMK ini ya, dari SMK Laborti, kita mempunyai kompetensi gitu kan, apa dari teknik, pokoknya sudah dibekali lah selama sekolah itu. Jadi untuk menggapai semua tujuan itu tidak sulit, karena di SMK Laborti ini udah banyak program kan ya, dari program engineer kan. Jurusannya ada tambahan nggak sekarang ini? Alhamdulillah masih tetap. Ya, tapi cuma beda nama. Ya. Yang dulunya TPMI sekarang jadi TMI, yang dulu TKR sekarang jadi TKR. Jadi dengan semua modal dari jurusan yang kita ambil di Laborti ini, otomatis orang Jepang juga akan tertarik, atau orang manapun pasti tertarik dengan kemampuan kita. Jadi jangan putus semangat ketika kita memang punya niatan untuk kemana-mana. Pokoknya Laborti ini memang udah mencukupi sih untuk kita yang mau berjuang kemana-mana dengan semua kompetensi yang ada. Oke guys, bukan guys ya, sebenarnya teman-teman. Di video kali ini saya tidak bisa menyombongkan diri karena saya bertemu sama Kak Anas ya, Kak Anas yang menurut saya sangat memotivasi saya sendiri, yang dari SMK, yaitu alumni saya sendiri, senior saya sendiri. Sangat mengapresiasi sekali untuk sekolah dan membanggakan sekolah. Oh ya, katanya nih tadi sebelum syuting, Kak Anas juga punya rencana, katanya punya program juga buat adik-adik kita selanjutnya. Ya nanti kan sekarang masih masa COVID ya, belum KBM-nya belum berjalan secara normal seperti dulu kan. Bertatap muka. Jadi nanti kalau memang COVID-nya sudah berlalu, semoga cepat berlalu gitu kan. Amin. Jadi kalau udah berlalu, nanti Anas punya program, termasuk Anas dari sama Sensei dari LPK Anas itu mau ke sini insya Allah, nanti buat sosialisasi tentang LPK, tentang bagaimana sih cara buat magang ke Jepang, jalur gratis gitu kan, maksudnya dengan semua perjuangan kita gitu. Nanti Anas mau mensosialisasikan ke sini sekaligus. Itu program Anas nanti setelah KBM berjalan face to face ya. Semoga aja nanti berjalan dan semoga kita bisa bertatap muka kembali dengan teman-teman. Amin. Terutama yang masih bersekolah. Saya sendiri juga kangen terhadap suasana sekolah, menghadapi murid-murid nakal. Jadi saya sangat sensitif sekali ya. Jadi ada orang yang teriak aja saya udah apaan tuh ya kan. Saya juga sensitif dengan yang namanya ya anak cowok lah, songongnya itu. Oke, kita lanjut, beda pembahasan. Sekarang kalau kalian mau daftar dan kalian pengen jadi kayak Anas, kita sudah membuka dari 3 bulan yang lalu, kita sudah buka pendaftaran online, itu bisa diisi PBDB. Kita sekarang secara online karena masa pandemi kayak gini kita harus mengikuti zaman kan. Sekarang kita juga masa pandemi COVID-19 ini kita menyediakan fasilitas website, yaitu untuk mengisi formulir pendaftaran online. Pendaftaran online. Dan kalau kalian
ingin masuk ke SMK Plus Laboratorium Indonesia, silahkan klik link di deskripsi dan isi formulir kalian, data-data kalian langsung kirim aja langsung di bagian tata usaha mungkin ya tata usaha ya tata usaha langsung gitu. Ada sendiri panitia. Oh iya, ada sendiri ternyata. Oke. Sorry teh soalnya saya itu sorry. Intinya kalau kalian mau daftar dan kalian pengen ketemu Kak Anas, mungkin bukan tahun sekarang mungkin tahun depan, silahkan daftar. Sangat banyak banget pengalaman dari Kak Anas yang bisa diceritakan ke kalian. Dan selamat bertemu. Kalau kalian daftar masuk, selamat bertemu dengan saya. Kamu nanti udah lulus? Insya Allah saya juga masih akan tetap di sini. Insya Allah. Oh jadi kamu nggak lulus? Jangan, astagfirullahaladzim. Katanya masih di sini. Harus spesifik dong. Abis lulus saya masih berada di Karawang gitu, masih di Karawang. Mungkin kalian tahun depan yang merupakan murid baru bisa bertemu Kak Anas dan mempelajari pengalaman Kak Anas sendiri dari SMK. Dia yang dulunya cuma pedagang kaki lima ya pernah meloncat sebagai pedagang kaki lima. SMK karena ngirim CV di PT-PT tidak diterima, dia langsung memilih untuk yaudah jualan dulu aja ya mungkin ya. Terus ada orang misterius mengasih formulir dan tiba-tiba alhamdulillahnya emang rencana Allah nggak kemana, berangkat ke Anas ke Jepang gitu. Jadi intinya dari podcast kita kali ini tuh, kalau emang kita punya niatan, nggak peduli apapun halangannya, pokoknya harus teguh ya, mesti harus tekun. Kita harus tekun, harus ulet, karena kalau kita ulet, insya Allah kasih hasil terbaik buat kita. Iya, insya Allah. Oke, penutupan seperti yang di awal tadi, saya tidak ingin menutup, tapi saya ingin Kak Anas yang menutup video ini menggunakan bahasa Jepang. Ala-ala anime gitu. Suka anime nggak? Suka. Coba ala-ala anime gitu gimana? Oh, anime yang suaranya kecil-kecil tuh. jangan Mungkin gayanya kan. Jangan jadi loli, jangan. Loli apa? Apa tuh loli? Oh, enggak tahu loli. Saya nggak tahu anime. Saya juga nggak tahu sebenarnya. Saya taunya Sailor Moon sama Doraemon. Saya dihujatnya. Saya pencinta loli ya. Nanti saya dihujat. Saya nggak tahu ya loli. Saya taunya lollipop. Ini saya cuman tahu doang loli itu apa. Jadi kalau misalnya itu udah intinya. Kak, tutup memakai bahasa Jepang. Sore dake de watashi no hanashi wa machigete attara machigau koto ga attara yurusanai de kudasai. Mata aimashou. Arigatou gozaimasu. Selamat jumpa guys. Balik lagi nanti next time.